mengenali organ kalian sendiri, yang mana klitoris, yang mana G-spotnya, mana E-spotnya atau cervixnya. Iya, padahal enggak. 30% pihak pria, 70%-nya wanita. Nah, lebih banyak faktornya di wanita. Rawa ya. Salah satunya kan itu sebelum ada ritual melakukan seks. Ya. Nah, kalau dikaitkan dengan masalah spiritual kuno, apa tujuannya? Kenapa mereka itu mabuk dulu? Ya, sampai terus berhubungan badan dan sebagainya, makan sampai kenyang dan sebagainya, terus baru melakukan meditasi, ritual spiritual itu. Metode yang istilahnya kita cap mungkin ya untuk kita lihat di anggapan orang modern itu kan sangat-sangat sadis, ekstrim banget. Kalau menurut Mas Riko, kira-kira apa yang melatar belakangnya kok mengapa pakai 3 metode yang terkesan serem gitu? Gimana Mas? Oke. Jadi Tantra Bhairawa yang asli itu ritualnya nggak mabuk-mabukan. Karena aku pernah praktek, jadi yang asli itu silakan teman-teman boleh tanya jawab habis ini ya. Jadi perlakukan ranjang itu sebagai alat suci. Kalian kasih lilin, kalian kasih pemujaan, kalian kasih sajen. Tujuannya bukan ngasih sajen. Tujuannya adalah kalian memaknai di otak kalian bahwa hubungan ini adalah hubungan yang sakral, yang harus dilakukan dengan sikap yang sakral. Tapi biasanya kita melakukan dengan sikap yang sangat tidak sakral, ya kan? Ngaceng, sek, itu kan tidak sakral. Tapi di Bhairawa Tantra kita dituntut untuk diem terlebih dahulu sampai nafsunya turun, baru kalian boleh naik ke ranjang. Sama. Jadi ketika nunggu turun, kalian harus nunggu turun. Ketika kalian nunggu turun, kalian netral, baru naik ranjang. Sebelum itu nggak boleh. Esensinya di situ. Jelas awet nanti ya, durasinya panjang. Panjang, karena rileks. Jelas ini nanti panjang durasinya bagi orang. Teman-teman nanti yang mau memperdalam itu ada sekitar 60-an video di Bersejiwa yang bisa ditonton ya di Telegram ya. Nanti silakan kontak admin Ngaji Roso aja. Tapi menarik yang disampaikan Mas Riko tadi, kalau orang bule kan biasa ya lihat-lihat kayak gitu ya. Kalau orang lokal kan wow, semongko gitu kan. Itu yang komen loh kayak gitu Pak Dodi. Gimana sih sampean ini? Oke, ini nih ilmu mahal ya buat teman-teman semuanya. Tapi gini Mas, aku pengen buka deh, kita santai-santai gitu sambil tanya-tanya jawab gitu teman-teman. Ada yang bertanya soal ini Mas, 3 jenis ejakulasi yang ada pada cewek gitu. Mas Riko kan pernah menjelaskan itu ya kalau nggak salah kan tentang klitoris, G-spot, sama satunya lagi cervix, iya nggak? Nah, ada yang minta jelasin itu. Oke. Tapi masih rame soal semongko ini Mas, biarin dulu. Jadi di Indonesia kan termasuk tabu kan, wanita mengenali organnya sendiri kan. Jadi bagi kalian para wanita ya kalian wajib mengenali organ kalian sendiri, yang mana klitoris, yang mana G-spotnya, mana E-spotnya atau cervixnya. Jadi ada 3 orgasme. 2 orgasme itu oke lah. Kalian boleh ngalamin. Orgasme yang lain yaitu orgasme cervix itu akan membuat hujan hormon. Lakukan setidaknya selama hujan hormon 3 bulanannya. Setelah itu jangan sering-sering. Karena efeknya sama dengan ejakulasi pria. Pada pria. Memicu turunnya dopamin dan tingginya prolaktin. Kalian akhirnya mut-mutan, kalian bosan sama pasangan. Kalau bisa lebih spesifikan nggak Mas? Yang cervix itu cirinya gimana gitu? Intinya gini, yang klitoris kalian bisa dapat dengan tangan kalian sendiri. Karena di luar ya kan, cek gitu kan. Bisa dapat juga dengan tangan pasangannya. Ya di luar. Klitoris ya di luar. Untuk itu. Atau kalau melalui hubungan seksual kalian bisa posisi misionaris tapi agak condong ke atas.
Jadi batang penisnya kena stimulus gesekan dengan klitorisnya, itu bisa orgasme. Itu orgasme klitoris. Kalau orgasme G-spot bisa dipakai jari ceweknya sendiri atau jari pasangannya, atau yang kedua lewat posisi ceweknya di atas. Itu murni harus ceweknya di atas. Karena kalau kalian posisinya misionaris nggak kena. Karena lubangnya gini, penis kalian gini, nah, G-spotnya di atas ya nggak kena. Nah kalau posisinya di atas ya kena, karena penisnya kalian melengkung ke sini kan, nah kena. Nah kalau yang posisi cervix ya harus posisi lotus. Kutub positif dan negatif harus dirangsang bersamaan. Itu yang sebaiknya tidak sering-sering. Kalau G-spot sama klitoris ya bebas lah, terserah kalian. Iya, ini baru bener-bener ngaji Roso tuh kayak gini ya. Iya, kok kayak krosone. Ini maksudku ya, kebanyakan kalau seksual itu yang saya tahu ya, ini kan masalah pikiran memang. Jadi banyak yang pakai teknik mengalihkan pikiran. Kita tidak mau mendekati klimaks, Mikirin pocong. itu mikirin, iya berusaha untuk memikirkan sesuatu yang istilahnya membelokkan, biar tak sampai klimaks. Gitu. Misalnya menghitung kuda atau menghitung kambing atau apa. Apakah itu suatu hal kewajaran ketika kita istilahnya ingin memberikan servis yang maksimal kepada pasangan kita? Tentunya kan pasangan kita kan nggak mau kita cuman edi kan, ejakulasi dini ya. Kalau bisa kan agak lama awet gitu. Apakah itu mungkin teknik-teknik seperti itu bisa dibenarkan, Mas Riko? Bisa tapi tidak efektif. Jadi ketika kalian mau ejakulasi, kalian ngitungin kuda, mungkin kepekaannya turun dikit. Tapi begitu kalian gesek lagi ya ingin keluar lagi, gitu kan. Jadi intinya, kalau dari pertanyaan Pak Dodi, intinya adalah masyarakat kita itu lebih cenderung menempatkan kewajiban orgasme itu cuma di pihak pria. Iya kan? Akhirnya pihak pria, kita sebagai pria akhirnya membawa beban berat. Seakan-akan faktor utama orgasme itu cuma ada di pihak pria. Padahal enggak, 30% pihak pria, 70%-nya wanita. Nah, lebih banyak faktornya di wanita. Bisa jadi ada faktor frigiditas, bisa jadi vaginanya belum siap untuk dipenetrasi, bisa jadi faktor mental sehingga sarafnya tidak maksimal. Nah itu yang harus diselesaikan. Jadi selain tanggung jawab pihak pria, pihak wanita juga bertanggung jawab. Nah ketika kalian sebagai wanita selesai dengan dogma-dogma seksual, kalian akan liar di ranjang. Nah itu penting. Jadi dua-duanya sama-sama tanggung jawab di ranjang. Jadi bukan pihak pria saja. Selama ini kan cuma pihak pria yang disuruh ngenakin gitu, kan. Nah itu. Jadi ketika ya dua-duanya lah. Aktivitas ranjang kan berdua kan. Nggak cuma satu orang. Jadi yang aktif ya dua-duanya. Ini Mas Riko, saya ada pertanyaan ini. Saya bacakan ya. Ini ada pertanyaan titipan. Kira-kira Mas Riko, di surga nanti, kalau toh kita nanti masuk surga, apakah ada hubungan seksual di sana? Jadi ini. Loh, ini kan pertanyaan dari orang yang memang digambarkan di ajarannya kan diajarannya kan memang begitu digambarkan. Oke. Selama ini kami suka berhitung biar keluar bareng katanya. Loh, makane. Teknik itu sebenarnya sudah umum. Kalau mau guru ke sini datang ke Mas Riko gitu. Itu. Jadi kalau teknik 9 naga, 7 kambing itu sudah kuno, teknik kuno. Teknik kuno itu malah enggak bisa keluar nanti. Jadi ini. Jadi kita sebagai manusia kan kenikmatan yang nyata yang pernah kita dapat yang paling nikmat itu kan hubungan seksual. Makan ya gitu, ya kan? Tapi yang menurut kita paling nikmat, yang menurut kita itu puncak duniawi itu hubungan seksual. Sehingga beberapa ajaran itu mensimbolkan
surga di posisi yang nanti dikasih hubungan seksual. Itu cuma simbolisme aja. Tapi ya akhirnya karena esensinya tidak ikut diturunkan, akhirnya ya begitulah. Akhirnya jadi dogma, jadi konflik, persaingan surga dan lain-lain. Itu. Jadi esensinya harus terus diturunkan. Oke Mas Hendra, ada tambahan? Udahlah, pokoknya teman-teman nanti kalau pengen diperdalam, kalau soal yang letting in, silakan nanti join tanggal 13-14 Desember. Kelasnya 2 hari, Zoom ya teman-teman ya. Biasanya start jam 7 malam sampai sekitar jam 10-an gitu. Terus nanti yang pengen memperdalam tentang materi terakhir ini tentang valley orgasme dan lain-lain, ada di kelas berserdua, teman-teman bisa kontak admin di Rosso nanti ya. Oke, thank you, terima kasih banyak pada Mas Riko sudah senantiasa Sama-sama. untuk Rosso, untuk Bro siapa tuh namanya tadi yang di Jogja, Mas Prabu ya, sehat terus ya, sehat terus, bahagia terus ya. Thank you, terima kasih banyak ya teman-teman semuanya yang sudah join.